Pengen sembuh nggak teman-teman? Pengen sembuh nggak? Yang lagi sakit pengen sembuh nggak? Ketika ada anak cucu Adam, sakitnya melebihi 40 hari. Ingat ya, sakitnya melebihi 40 hari, ternyata belum sembuh. Apa yang harus diobati? Ruhaninya. Bukan lagi organ tubuhnya, bukan lagi jasadnya, bukan. Karena andaikan sakit kita hanya sebatas sakit pada jasad doang, maksimal 40 hari udah sembuh, maksimal teman-teman. Namun kalau lebih daripada 40 hari kok belum sembuh, berarti bukan lagi jasad yang harus kita obati, melainkan apa? Ruhani. Pernah nggak sekali saja ngobatin ruhani? Pernah nggak sekali saja ngobatin ruhani? Yuk, bagi teman-teman yang sakitnya udah bertahun-tahun, lebih dari 40 hari, yuk, pernah nggak sekali saja ngobatin ruhani? Pernah nggak teman-teman? Yuk, gini teman-teman. Yuk, saya gambarkan supaya teman-teman makin paham. Saya gambarkan supaya teman-teman makin paham ya. Gini, semisal diri kita itu digambarkan ibarat kata rumah, teman-teman. Jika rumah itu memiliki atap yang rusak, otomatis bocor nggak atapnya? Bocor kan? Kalau kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira bocornya sembuh nggak teman-teman? Saya tanya teman-teman, kira-kira ya kalau kita punya atap yang bocor, kita hanya sibuk cari ember, cari baskom, kira-kira sembuh nggak bocornya? Nggak sembuh kan? Kira-kira kalau kita punya penyakit, kita sedang sakit, hanya sibuk ikhtiar, sibuk cari obat, kira-kira sembuh nggak? Sedangkan Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit itu dosa. Ya, penyebabnya atap bocor itu mungkin karena retak dan lain sebagainya. Kalau kita hanya sibuk nyari ember, cari baskom, nggak akan sembuh bocornya. Begitupun kalau kita sakit, kalau mindset kita hanya apa obatnya, apa ikhtiarnya, ya nggak akan sembuh penyakitnya. Ya, jadi kunci utamanya apa? Perbaiki penyebabnya. Contoh lagi nih, kalau kita punya rumah, di dalam rumah kita ada segumpal daging. Segumpal daging itu kita biarkan. Lama-kelamaan segumpal daging itu bau, busuk. Sehingga apa? Datanglah lalat. Kalau kita ngusir lalatnya, sedangkan bangkainya masih ada di dalam rumah, kira-kira lalat itu bisa balik lagi enggak? Kira-kira lalat itu bisa balik lagi enggak? Kalau di dalam rumah kita ada segumpal daging yang busuk, kemudian datang lalat, kita hanya fokus, hanya sibuk ngusir lalatnya. Kira-kira lalat itu kembali lagi enggak? Kembali lagi kan? Kemudian kita minta tolong orang lain, supaya rumah kita dipagerin, supaya diri kita dipagerin. Biar lalatnya nggak masuk, sedangkan bangkainya di dalam rumah masih ada. Kira-kira rumah yang sudah dipagerin, setiap jendela, setiap pintu, semuanya ditutup, kira-kira lalat masih bisa masuk nggak? Masih bisa masuk kan? Ya, ini yang paling bahaya lagi. Dia makin penasaran, dia minta tolong lagi kepada orang yang mungkin lebih pintar, kepada orang yang mungkin lebih hebat. Akhirnya Pak, rumahnya dibeton sampai 7 lapis. Supaya lalat nggak bisa masuk. Dengan 7 lapis beton kira-kira lalat bisa masuk lagi nggak? Boleh jadi enggak. Namun penyakitnya di bangkai itu bukan lagi lalat. Penyakitnya di bangkai adalah belatung. Nah nih, bagi orang-orang yang ketika sedang sakit, hanya sibuk minta tolong kepada orang pinter. Nih, bagi orang-orang yang sedang sakit, hanya sibuk minta tolong kepada orang pinter agar dibuang penyakitnya. Agar dibuang penyakitnya. Ketika kita minta tolong supaya rumahnya dipagerin, katanya biar penyakitnya nggak datang. Kemudian pintunya dipasangin fotokopian kertas, katanya biar sebagai tolak bala. Emang penyakit datangnya lewat pintu. Yuk renungkan teman-teman. Ya, jadi tugas kita Pak, selagi bangkai itu masih ada di dalam rumah, mau seperti apapun ikhtiar kita dalam menghindari lalat, pasti tetap lalat itu akan datang lagi. Sehebat apapun kita menghindarkan lalat, penyakitnya bukan lagi lalat, melainkan belatung. Itulah penyakit. Kalau kita hanya sibuk mencari sembuh dengan pintu yang lain, penyakitnya bukan lagi sakit pada jasad. Penyakitnya adalah penyakit rohani. Busuknya hati, belatungnya dalam hati. Maka jalan sembuhnya bagaimana? Kalau punya masalah seperti itu, ambil bangkainya. Kubur bangkainya. Bersihkan bekasnya. Wangikan tempatnya. Atas izin Allah tanpa kita suruh lalat itu pergi, lalat itu akan pergi
dengan sendirinya. Begitupun penyakit. Ya, segumpal daging itu hati. Kalau hatinya dibiarkan tapi kita cari obat ke sana kemari, boleh jadi seakan-akan penyakitnya sembuh. Namun muncul penyakit yang paling berbahaya, yaitu belatung dalam hati. Kemusyrikan. Hati-hati teman-teman. Karena meyakini sesuatu melebihi yakinnya kepada Allah, itu kemusyrikan teman-teman. Yuk, apalagi ada lagi orang yang percaya. Penyakit bisa dipindah ke telur. Penyakit dipindah ke kambing. Penyakit dipindah ke ayam. Ini logikanya di mana teman-teman? Logika keimanannya di mana? Bukankah Allah sudah berfirman, wa idza maritu fahuwa yasfin? Sakit dan sembuh itu hak prerogatif Allah. Jika Allah memberi rahmat, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Jika Allah memberi rizki, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Jika Allah memberikan azab, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah titipkan kita penyakit, ada orang yang katanya bisa mindahin penyakit. Sesombong-sombongnya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun gak pernah bilang kepada pengikutnya, saya bisa mindahin penyakit. Zaman sekarang, banyak orang namanya bukan Fir'aun. Bahkan gelarnya orang-orang pintar, gelarnya kiai, gelarnya gus, dan lain sebagainya. Namun menyampaikan katanya bisa mindahin penyakit. Lihat teman-teman, inilah akhir zaman yang harus kita waspadai teman-teman. Ya, inilah akhir zaman yang harus kita waspadai. Renungkan, sesombong-sombongnya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, dia tidak mengaku bisa memindahkan penyakit. Ingat ya. Nah, zaman sekarang ada orang namanya bukan Fir'aun, bahkan namanya, maaf, kalau namanya dukun sih nggak usah kita pikirkan ya. Namanya ini yang fitnahnya luar biasa akhir zaman, namanya Gus, Kiai, Ustadz, Ajengan, dan lain sebagainya. Kok bilang katanya bisa mindahin penyakit? Kira-kira percaya nggak teman-teman? Kira-kira percaya nggak? Penyakit yang Allah titipkan kepada seorang hamba, kemudian ada hamba lain yang siap bisa memindahkan penyakit itu. Kira-kira percaya nggak teman-teman? Percaya nggak dengan adanya hal kayak gitu? Penyakit bisa dipindah-pindah itu percaya nggak? Percaya nggak kira-kira teman? Ayo, logika keimanan, tauhidan, luruskan teman-teman. Luruskan. Percaya nggak? Ya, maka mulai saat ini jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Ketika Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti penyebabnya sakit apa? Dosa. Lantas kalau ada orang pintar bilang, sakit kamu gara-gara dari kamar mandi, kira-kira percaya nggak? Sakit kamu gara-gara rumahmu, kira-kira percaya nggak? Sakit kamu gara-gara pohon depan rumah, kira-kira percaya nggak? Sakit kamu gara-gara kamar yang di pojok, kira-kira percaya nggak? Sakit kamu dari pohon ini, dari jembatan itu, dari gunung itu, kira-kira percaya nggak? Ketika Rasulullah sudah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Berarti penyebabnya sakit adalah dosa kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Namun kita lebih percaya kata orang pintar, sakitnya gara-gara dari kamar mandi. Gara-gara dapurnya yang salah, gara-gara kamarnya pintunya salah, gara-gara posisi ranjang kasurnya yang salah. Kan tidak sedikit ada orang ketika lagi sakit minta tolong kepada orang yang dianggap pinter, kemudian orang pinternya menyampaikan katanya sakitnya dari kamar nih, dari yang di pojok sana, oh dari lantai ini. Ujung-ujungnya apa? Lantainya nih konyol lagi, lantai udah bagus-bagus dibongkar, dimasukin benda katanya sebagai pagar tolak bala. Nah, kira-kira kayak gitu percaya nggak teman-teman? Jangan ya dek ya, jangan percaya. Lantas bagaimana jalan sembuh yang pasti akan mendapatkan sembuh? Pengen tahu nggak teman-teman? Pengen tahu nggak teman-teman? Bagaimana jalan sembuh yang pasti akan mendapatkan sembuh? Pasti teman-teman. Kenapa pasti? Allah yang menjamin kesembuhannya. Allah yang menjamin kesembuhannya. Bagaimana kalau kita pengen sembuh? At-Tahrim ayat 8 itu kuncinya. Akui kesalahan kita. Memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Karena semua penyakit kita itu penyebabnya dosa kita. Gerbang dari dosa sifat perilaku perbuatan. Meskipun sakit itu, misal datangnya dari santet, sihir dan lain sebagainya, meskipun sakit itu datangnya dari makhluk gaib dan lain sebagainya, penyebabnya adalah dosa. Tapi kan Rasulullah pernah kena sihir, betul. Andaikan dulu Rasulullah tidak kena sihir, lantas bagaimana cara menyembuhkan penyakit sihir sesuai dengan syariat agama? Andaikan dulu Rasulullah tidak
terkena penyakit sihir. Kira-kira bagaimana cara umat akhir zaman menyembuhkan penyakit-penyakit sihir? Ya, gitu. Apa yang terjadi pada Nabi itu sebagai contoh untuk diri kita. Jadi Nabi itu ya manusia. Apapun yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi itu contoh. Andaikan Nabi dulu tidak sakit, bagaimana cara kita mempelajari ilmu sakit? Bagaimana cara kita mempelajari ilmu kesembuhan? Andaikan Nabi tidak mencontohkan. Tuh teman-teman, ya. Jadi ketika Nabi sakit, yaitu sisi manusianya. Namun apa yang dialami Nabi supaya ilmu untuk kita sebagai umatnya. Bahkan dengan sakitnya Rasulullah menjadi kitab yang sangat luar biasa. Kitab yang sangat luar biasa yaitu kitab Tibun Nabawi. Kitab Tibun Nabawi adalah rujukan utama para ulama yang berdakwah lewat jalan pengobatan. Andaikan dulu Nabi kita tidak sakit, andaikan dulu Nabi kita tidak mengalami pusing, andaikan dulu Nabi kita tidak mengalami terkena sihir, lantas dari mana datangnya syariat agama untuk pengobatan? Dari mana datangnya syariat agama untuk penyembuhan? Jadi lihatlah dengan hikmah, bukan lihat dengan julid. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke? Tuh, jadi Nabi Muhammad adalah peranan, contoh, teladan yang dikaruniakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi oleh Rasulullah, itu adalah ilmu untuk diri kita. Bahkan cara masuk kamar mandi kita ngikutin itu ilmu. Duduknya Rasulullah kita ngikutin itu ilmu. Ketika Rasulullah pusing, itu ilmu. Bukan dilihat nyinyirnya, bukan. Itulah cara bersudut pandang. Oke? Nah, lantas dari mana? Supaya kita tahu apa penyebab penyakit kita. Memang betul, penyakit itu ada disebabkan karena organ tubuh yang bermasalah. Penyakit bisa disebabkan karena yang paling besar adalah penyakitnya hati. Penyakit yang ketiga bisa disebabkan karena faktor lain. Dalam arti faktor lain, Allah izinkan datangnya gangguan goib, sihir, dan lain sebagainya. Semua atas izin Allah. Daun yang jatuh saja atas izin Allah. Apalagi penyakit yang menimpa diri kita. Itu yang harus kita pikirkan. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Gini teman-teman, apa yang dialami oleh Nabi itu sebagai contoh untuk kita. Jadi bukan apa yang dialami oleh Nabi, kita cari-cari kesalahan Nabi. Bukan. Apa yang dialami oleh contoh Nabi Ayub alaihissalam. Lihat kisah-kisah para Nabi yang ada di Al-Quran. Itu adalah kisah diri kita dengan versi yang berbeda. Andaikan kita memahami Nabi Ayub kenapa sakit begitu lama. Bahkan sakitnya Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun manusia yang sakitnya lebih lama dari Nabi Ayub. Tidak ada satupun manusia yang sakitnya lebih parah dari Nabi Ayub. Ini untuk apa sih? Supaya kita sadar penyakit kita belum ada apa-apanya. Maka jangan merasa penyakitku paling parah, penyakitku paling kronis, penyakitku paling berbahaya. Jangan itu. Nabi Ayub sudah disebutkan oleh Allah penyakit yang paling parah, yang paling berbahaya, yang paling lama. Namun lihat separah-parahnya penyakit yang ada pada diri manusia. Lihat bagaimana jalan sembuhnya. Mudah enggak? Mudah ketika Allah sudah ikut andil. Itulah hikmah yang harus kita ambil. Sakit saya belum separah Nabi Ayub. Apa yang dilakukan Nabi Ayub ketika ingin mendapatkan sembuh? Berawal dari mengakui kesalahan. Kemudian Allah berfirman suruh menggugurkan sumpahnya dulu. Apa sumpah Nabi Ayub saat itu? Ingin memukul atau menyambuk istrinya. Kemudian apa? Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Untuk apa? Ikhtiar menghentakkan kaki ke bumi. Kemudian Nabi Ayub berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Anbiya ayat 83. Andaikan tidak ada kisah itu, dari mana kita belajar sembuh? Andaikan tidak ada kisah itu, bagaimana kita akan belajar doanya? Andaikan tidak ada kisah itu, bagaimana kita akan belajar terapinya? Itu teman-teman. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dialami oleh Nabi, jangan dijadikan alibi untuk kita menutup kesalahan kita. Apa yang dialami oleh Nabi, itu jadikan hikmah dalam hidup kita. Gitu ya, dalam beragama tuh seperti itu ya. Dalam beragama tuh seperti itu menyikapinya. Jadi jangan beralasan juga, saya kan bukan Nabi. Wajar dong kalau saya kayak gini. Bukan. Adanya sesuatu yang dialami oleh Nabi itu contoh untuk diri kita. Dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Makanya ayo simak baik-baik teman-teman. Siapapun di sini yang pengen sembuh. Siapapun di sini yang pengen sembuh dari penyakit-penyakitnya. Ingat, sembuh itu mudah. Sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi orang yang mau. Sebagaimana Allah berfirman, surga itu bagi orang yang mau. Karena banyak orang yang katanya pengen sembuh, tapi sebetulnya dia nggak mau sembuh. Siapa yang nggak mau? Mereka yang nggak mau bertobat. Mereka yang nggak mau mengakui kesalahan.
Padahal jika kita mengakui kesalahan saja, itu gerbang utama untuk sembuh. Sakitku karena dosaku. Kesadaran itu saja, itu udah gerbang utama untuk sembuh. Gerbang utama untuk sembuh. Makanya bagaimana cara kita sembuhnya? Nah, disebutkan dalam kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina? Bapaknya kedokteran. Andaikan dulu di saat hancurnya Utsmani, kitab Asy-Syifa itu tidak dicuri oleh dunia barat, mungkin dunia medis belum ada. Adanya dunia medis saat ini, itu semua sumbernya dari kitab-kitab Ibnu Sina, dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab-kitab ulama kita terdahulu. Bahkan ada di salah satu kitab ulama kita terdahulu, yaitu kitab Ibnu Sina ini, Asy-Syifa, beliau menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Dengan kita mengenali diri kita, ya, dengan kita mengenali diri kita bisa mengetahui dari mana datangnya penyakit kita. Kita bisa mengetahui dari mana datangnya penyakit kita. Pengen tahu nggak teman-teman? Sehingga kita mudah dalam berikhtiar mencari sembuhnya. Pengen tahu nggak dari mana sih datangnya penyakitku? Kan semua dari Allah, betul. Perantaranya apa sih yang menyebabkan aku sakit? Udah tahu belum? Lantas bagaimana jalan sembuh yang diperintahkan oleh Allah? Bagaimana jalan sembuh yang dicontohkan oleh para nabi? Bagaimana jalan sembuh yang dicontohkan oleh para Rasulullah? Dijamin pasti sembuh. Dijamin pasti sembuh. Kenapa dijamin? Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Itu jaminan sembuh dari Allah bagi orang-orang yang mau melakukannya. Kalau Allah yang sudah menjamin sembuh, masih ada keraguan? Kalau Allah yang sudah menjamin sembuh, masih adakah keraguan? Ya teman-teman. Kalau Allah yang sudah menjamin sembuh, masih adakah keraguan? Ya, alhamdulillah ya. Di room ini, asal ngikutin saran dan nasihatnya, di mana saran dan nasihat itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mempraktekannya saja. So, orang-orang yang sudah lama di sini, atas izin Allah, surat Yunus ayat 57. Orang-orang di room ini, atas izin Allah, hanya mendengarkan saran dan nasihatnya, kemudian mempraktekkannya, kemudian menjalaninya. Ada nggak yang udah sembuh di room ini? So, teman-teman, ada nggak yang udah sembuh di room ini? Hanya mengikuti saran dan nasihatnya. Apalagi penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Salah satunya zaman sekarang penyakit yang sulit disembuhkan itu anxiety. Karena penyakitnya sulit dimengerti, sulit dipahami. Ya, so, teman-teman yang sudah lama di room ini hanya mengikuti saran dan nasihatnya saja, kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, apa yang diajarkan di room ini, yang udah sembuh banyak belum? Ya udah sembuh banyak belum? Yuk kita jemput sembuh bersama-sama. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Makanya nggak usah mau disuruh bayar obat yang mahal, disuruh ngantri yang mahal-mahal. Jangan mau. Karena Pak, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Gratis teman-teman. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Ayo. Ya, Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Yang pertama, mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Itu. Kalau pengen sembuh, mau berubah, sembuh. Apa yang harus dirubah? Sifat perilaku perbuatan. Sifat apa? Lihat dulu penyakitnya. Karena penyakit kita menentukan karakter, sifat, dan perilaku kita. Oke? Penyakit kita menentukan sifat, karakter, dan perilaku kita. Saya ambil contoh saja. Ambil contoh saja. Sebelum kita membahas ilmu yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Ibnu Sina. Ya, kita lihat. Satu penyakit saja. Orang yang terkena darah tinggi. Banyak nggak di sini? Orang yang terkena penyakit darah tinggi. Banyak nggak orang yang terkena penyakit darah tinggi? Anda minum obat udah berapa tahun? Sembuh nggak? Bahkan efek buruknya dari darah tinggi yang Anda alami, anak Anda juga darah tinggi. Keturunan Anda juga darah tinggi. Bahkan darah tinggi Anda juga buah daripada warisan orang tua. Warisan dari keluarga Anda. Ada nggak yang ngalamin darah tinggi seperti itu? Ya, sekarang saya tanya, apa sih solusi sembuh dari darah tinggi yang diajarkan oleh agama kita? Apa sih? Nih, banyak orang yang tidak menyadari penyakit itu ada dua, jasmani dan rohani. Sakitnya jasmani, minum obat sembuh. Bisa. Penyakitnya rohani, minum obat sembuh nggak? Enggak. Penyakit darah tinggi itu bukan penyakit jasmani.
Penyakit darah tinggi itu penyakit rohani. Kenapa? Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Kita buktikan bersama. Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak teman-teman? Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang nggak? Hilang. Darah yang hilang bersih nggak teman-teman? Enggak. Enggak bersih. Kecuali orang yang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik. Ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang juga bersih. Sebagaimana siapa? Orang-orang soleh. Yang sifat perilaku perbuatannya baik. Ya, sehingga mereka dimakamkan. Sudah puluhan tahun pun makamnya dibongkar, jasadnya masih utuh. Banyak gak kisah kayak gitu? Banyak sekali. Sedangkan orang-orang seperti kita yang sifatnya kadang baik, kadang buruk. Perilakunya kadang baik, kadang buruk. Perbuatannya kadang baik, kadang buruk. Kira-kira kalau kita saat ini meninggal, darah kita dicabut, ruh kita dicabut, darah kita hilang. Kira-kira darah kita bersih nggak? Enggak. Kenapa? Karena Allah berfirman, Ya ayuhal nafsul mutmainah. Ya ayuhal nafsul mutmainah. Maksudnya apa? Hanya jiwa-jiwa yang tenang saja, yang bersih saja yang Allah ambil. Yang nggak bersih, yang kotor dibiarkan. Sehingga Pak, darah kotor itu masih mengendap dalam jasad kita. Begitu kita dimakamkan, sisa-sisa darah kotor inilah cikal belakal, bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti diri kita. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berarti apa? Ini bukti darah disebut sifat, darah disebut ruh. Maka apapun penyakit yang berkaitan dengan darah, solusinya bukan obat, solusinya obati ruh. Contoh, darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kolesterol. Kemudian autoimun, kanker darah, dan lain sebagainya. Itu bukan lagi obat atau herbal atau kimia. Bukan. Namun jalan sembuhnya, perbaiki sifatnya. Kalau pengen sembuh. Sifat apa yang menyebabkan penyakit darah tinggi? Disebutkan dalam kitab Asy-Syifa, disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, disebutkan dalam kitab Tibbun Nabawi, disebutkan dalam kitab Tibbul Qulub. Banyak sekali kitab pengobatan yang menyampaikan. Penyakit darah tinggi, penyebabnya adalah sifat tinggi hati. Penyebabnya adalah sifat tinggi hati. Tinggi hati itu gimana? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, melahirkan amarah, melahirkan emosi, melahirkan egois, melahirkan kesombongan. Itulah tinggi hati. Makanya bukti, ada nggak orang darah tinggi yang nggak emosional? Ada nggak orang darah tinggi yang penyabar? Ada nggak orang darah tinggi yang sabar itu? Kan nggak ada. Orang darah tinggi rata-rata emosional orangnya. Orang darah tinggi rata-rata apa? Apapun marah-marah. Marah-marah. Lihat. Ini teman-teman. Ya. Ketidakmampuan kita dalam menata hati. Apa yang dilihat jadi amarah. Apa yang dilihat jadi emosi. Apa yang dilihat kita egois. Apa yang dirasakan kita jadi sombong. Sok akan melahirkan darah tinggi. Kenapa bisa terjadi darah tinggi? Karena hati disebut kolbu. Kolbu disebut jantung wujud nyatanya. Kalau kita tidak mampu menata hati kita. Sok kalau lagi marah. Detak jantungnya kenceng nggak? Orang kalau lagi marah detak jantungnya kenceng nggak teman-teman? Sok orang kalau lagi egois nih sedang berdebat. Detak jantungnya kenceng nggak? Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi presernya. Jantung fungsinya memompa darah. Semakin kencang detaknya, semakin tinggi tekanannya. Maka terjadilah penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Disebabkan gara-gara apa? Detak jantung yang begitu kencang. Dari mana detak jantung yang kencang? Ketika kita tidak mampu dalam menata hati kita. Oke? Seperti itu teman-teman. Ya. So, nggak ada satupun orang darah tinggi, orangnya yang nggak marah-marah, nggak emosional, nggak suka ngedongkol, itu nggak ada. Orang darah tinggi itu kebanyakan apa? Lemah kesabarannya. Lemah kesabarannya. Lihat orang darah tinggi melahirkan amarah. Orang marah segala pintu kebaikan tertutup, segala pintu keburukan terbuka. So, orang kalau lagi marah, segala pintu kebaikan tertutup, segala pintu keburukan terbuka. So, kalau lagi marah ke pasangan, segala kebaikan pasangan gak ada yang terlihat. Keburukan semua yang terlihat. Sok, kalau kita lagi marah kepada siapapun lah. Sok, segala kebaikan dia tertutup. Namun segala keburukannya terbuka. Makanya apa?
Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Berarti orang kalau lagi marah, tanda dia tidak sabar, dia sedang menjauh dari Allah. Makanya apa? Segala kebaikan tertutup, segala keburukan terbuka. Itu teman-teman. Ya, seperti itu ya. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Jalan sembuhnya adalah latih dan rubah diri kita. Apa yang dilihat biasanya marah, sekarang kuatkan kesabarannya. Apa yang didengar biasanya marah, sekarang latih kuatkan kesabarannya. Apa yang dirasakan biasanya marah-marah, sekarang latih. Ya, sekarang latih supaya apa? Tidak marah-marah lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu jalan sembuhnya. Lantas, ketika ada orang sakit, justru dia menyalahkan makanan. Kira-kira teman-teman, orang itu udah menyalahi syahadatnya sendiri belum? Contoh, ada orang sakit, darah tinggi, katanya gara-gara makan garam, makan daging, ikan asin, dan lain sebagainya. Kira-kira sepakat nggak kalau ada orang sakit gara-gara makanan? Sepakat nggak kira-kira makanan bisa menjadi penyakit? Sedangkan Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia. Nggak ada. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Seluruh makanan makhluk Allah. Garam makhluk Allah. Mereka semuanya bertasbih setiap saat. Yang masih nuduh makanan sebagai penyebab penyakit, apakah Anda tasbih setiap saat? Harusnya malu. Sakit masih nuduh makanan. Harusnya malu. Orang yang sakit masih nuduh makanan, bukannya sembuh penyakitnya, malah makin parah penyakitnya. Lihat. Kenapa? Karena ada 3 perkara yang menyebabkan sakit sulit sembuh. 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Yang pertama, orang yang sering aduh ketika sakit. Rasulullah bersabda, jika engkau mendengar rintihan keledai, tutuplah telingamu, tinggalkan. Jika engkau mendengar suara ayam berkokok, tengadahkan kedua tanganmu, perbanyaklah doamu. Rintihan keledai itu apa? Keledai adalah simbol daripada kebodohan. Rintihan adalah keluh kesah. Aduh itu gerbang dari keluh kesah. Maka kalau kita sakit, aduh pusing. Apakah dengan seperti itu sembuh? Enggak. Yang ada apa? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Silakan dibuka. Apa firman Allah? Semakin ditambah kesulitan ketika engkau mengeluh. Ya. Yang kedua, gerbang dari aduh akan melahirkan ngeluh. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Jadi, ngeluh gerbang daripada kufur. Semakin kita ngeluh, semakin ditambah azabnya oleh Allah. Sakitnya makin sulit sembuhnya. Yang ketiga, orang yang suka nuduh. Ini 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Aduh, ngeluh, nuduh. Nuduh, pertama, nuduh orang lain. Sakit saya gara-gara perbuatan dia. Jangan-jangan saya disantet sama dia. Jangan-jangan saya disihir sama dia. Tuh, banyak nggak yang seperti itu? Banyak, nggak akan sembuh penyakitnya. Yang kedua, nuduh makanan. Wah, sakit saya gara-gara makan ini. Saya diabetes gara-gara nasi putih. Saya darah tinggi gara-gara makan asin. Oh, saya asam urat gara-gara kacang-kacangan. Yuk. Yang masih nuduh. Jangan mimpi Anda akan mudah mendapatkan sembuh. Karena ini yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama-ulama kita terdahulu. Aduh, ngeluh, nuduh. 3 perkara ini hilangkan dalam diri kita, sembuh nanti penyakitnya. Karena 3 perkara ini sebagai penyakitnya hati. 3 perkara ini adalah salah satu sumber penyakitnya hati. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya hayo jangan lagi ada aduh, ngeluh, nuduh dalam hidup kita di saat kita sedang sakit, sulit, sempit. Jangan lagi ada. Karena 3 perkara ini sumber penyakit yang sangat berbahaya. Aduh, ngeluh, nuduh. Oke? Oke? Oke, makanya hayo ingat, sebaik-baik nasihat, sebaik-baik solusi, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik obat, Al-Quran dan Sunnah. Sepakat nggak teman-teman? Ada nggak solusi nasihat, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak? Nggak ada kan? Maka kalau pengen benar-benar mendapatkan sembuh yang Allah ridhoi, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun kata orang pinter, meskipun kata dokter, meskipun kata siapapun, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti akan selamat bahagia dunia akhirat. Dah. Oh enggak usah peduli kata orang pintar saya seperti ini. Kata dokter saya nggak boleh ini. Kata ini saya nggak boleh gini. Udah. Hempaskan itu semua. Cukup berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan kita. Mendapatkan jaminan dari Allah dan dari Rasulullah. Apakah masih ragu? Maka kalau semisal dokter bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, udah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.
Kenapa? Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari sini paham? Yuk, lihat. Kembali ya tadi ya, orang darah tinggi. Ya, orang darah tinggi, kenapa? Ketidakmampuannya dalam menata hati melahirkan amarah dan emosi. Sehingga orang darah tinggi kebanyakan sifatnya amarah dan emosi. Saya kan sakit ke darah tinggi gara-gara keturunan. Kalau udah tahu sifat orang tua seperti itu, jangan ikuti jejaknya yang tidak baik. Putuskan keburukan itu sebagaimana Nabi Ibrahim memutus keburukan di atasnya. Ayo, kisah Nabi Ibrahim, katanya Nabi, kok bapaknya kayak gitu? Nah ini bagi orang-orang yang ketika dikasih ilmu agama pada julid. Justru itu sebagai contoh, meskipun orang tua kita dulu memiliki sifat seperti itu, ternyata kita bisa merubahnya. Ketika apa? Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Oke, paham di sini? Yuk, makanya rubah dulu sifatnya. Rubah dulu. Kalau pengen sembuh dari darah tingginya. Orang marah, minumnya obat kimia. Nyambung nggak teman-teman? Orang suka marah-marah, minumnya obat kimia. Kira-kira nyambung nggak? Orang yang suka emosi, minumnya herbal. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Marah dan emosi itu sifat. Maka solusinya bukan obat, bukan herbal. Solusinya adalah rubah sifatnya. Punya atap bocor, ember baskom yang dicari. Gimana mau sembuh? Punya atap bocor, perbaiki atapnya. Punya penyakit, bukan obat, bukan terapi solusinya. Perbaiki penyebabnya. Itu teman-teman. Dari sini paham? Jadi kalau siapapun yang terkena penyakit darah tinggi, mudah sembuh itu. Yang tadinya melihat sesuatu jadi marah, rubah. Kuatkan kesabaran. Mendengar sesuatu marah-marah, emosi-emosi, yuk rubah. Kedepankan kesabaran. Sembuh teman-teman. Kenapa? Ketika kita sabar, hati kita senantiasa dikuatkan kesabaran. Hati adalah kolbu, wujudnya adalah jantung. Maka jantung pun akan berdetak dengan mizan. Apa itu mizan? Seimbang. Sehingga tekanan darahnya itu normal. Bukan marah, otomatis detaknya kenceng. Sob, kalau nggak percaya kalau lagi marah, istirahat aja 3 detik. Saya lagi marah, istirahat dulu 3 detik. Saya pegang jantungnya. Pasti kenceng banget. Kalau nggak percaya, buktikan. Itu darah tinggi. Kalau pengen sembuh, perbaiki sifatnya, bukan obat herbal solusinya. Oke? Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Itu kalau darah tinggi. Bagaimana kalau darah rendah? Darah rendah adalah orang yang memiliki sifat atau mental yang lemah. Mental yang lemah itu apa? Orang yang sulit bahagia. Kenapa? Karena ia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Makanya wajar. Orang yang darah rendah itu sulit bahagia. Karena ketika ada sesuatu yang menimpa dirinya, ada ucapan yang gak pas sedikit aja. Baper, tersinggung, sedih, ngebatin, nangis. Ada sikap seseorang, ada perilaku seseorang yang gak pas sedikit aja dengan dirinya, sok, tersinggung, baper, sedih, nangis. Ada di sini yang terkena penyakit darah rendah, baperan gak? Gampang tersinggung gak? Suka ngebatin mulu. Gampang bersedih, dikit-dikit nangis. Makanya disebutkan ya dalam kitab Thariqus Syifa, orang yang terkena penyakit darah rendah adalah ciri-ciri orang yang sulit bahagia. Kenapa sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Ada pasangan, ucapannya nggak pas sedikit, tersinggung, baper, sedih, nangis. Apalagi ada ucapan dari mertua yang nggak pas sedikit aja. Beuh. Tuh. So, saya tanya teman-teman, orang baperan, kira-kira sembuh nggak dengan herbal, dengan kimia? Sembuh nggak kira-kira? Orang yang gampang sedih, kira-kira bisa sembuh nggak dengan herbal dan kimia? Bisa sembuh nggak? Orang yang suka ngebatin, kira-kira bisa sembuh nggak dengan herbal dan kimia? Ayo, pengen sembuh dari darah rendah, rubah sifatmu. Jangan baperan lagi, jangan gampang tersinggung lagi. Bagaimana caranya? Belajar sabodo teuing. Tahu sabodo teuing? Belajar bodoh amat. Namun tetap jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Meskipun ada ucapan julid, ada ucapan yang bisa menyakitkan, biarkan. Urusan dia dengan Allah. Jangan sampai ucapan itu merusak hati kita, menjadi penyakit jasad kita. Kesalahan orang lain kok bikin kita sakit, rugi atuh dak. Rugi. Jangan sampai kesalahan orang lain membuat kita sakit, membuat penyakit jasad. Jangan.
Orang mau ngucap apa ke kita, bodoh amat. Kenapa? Kita nggak bisa, tangan kita nggak bisa menutup setiap mulut orang-orang julid. Nggak bisa. Nggak bisa. Tangan kita bukan diciptakan untuk membalas dengan mendorongnya supaya jatuh, menyakitinya. Bukan. Tapi Allah hanya titipkan kedua tangan ini. Jadikan dua tangan ini, tutuplah telinga kita untuk tidak mendengar ucapan mereka. Jadikan kedua tangan kita, menengadahkan kedua tangan ke atas, memohon kebaikan. Karena doa orang tersakiti, doa orang terzolimi, ijabah. Makanya kalau ada ucapan yang sekiranya menyakiti hati, jadikan doa baik, itu diijabah. Dan satu hal, tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa itu masuk ke dalam hati. Orang berkata apa, jangan diambil hati, atuh dah. Kalau diambil hati, ya udah. Sakit hati, darah rendah nanti. Jadi kesalahannya pada siapa? Orang yang berucap atau kita dalam meresponnya. Jangan berharap semua orang memuji kita. Jangan berharap semua orang baik kepada kita. Allah Rabb yang maha baik, maha segala-galanya tidak luput dari ucapan para orang-orang julid. Rasulullah manusia terbaik tidak luput dari ucapan orang-orang julid. Siapa kita? Sang pendosa kok minta semua orang baik pada kita? Ya nggak bisa, atuh dah. Nggak bisa. Silakan Bun. Nggak bisa. Makanya kalau pengen sembuh dari darah rendah, bukan herbal, bukan obat solusinya. Perbaiki sifatnya. Perbaiki sifatnya. Perbaiki. Masa orang suka baperan minumnya obat kimia? Ya nggak nyambung. Masa orang gampang sedih minumnya herbal? Ya nggak nyambung. Penyakit rohani minumnya minuman jasad? Ya nggak nyambung teman-teman. Ya nggak nyambung. Oke? Lantas seperti apa jalan sembuhnya? Itu jangan tempatkan kebahagiaanmu pada ucapan orang lain, pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Nah, kalau ingat kesalahan orang, ngebatin mulu, sedih mulu. Yuk, merdekakan diri kita, bebaskan dari itu. Munajatlah kepada Allah, menangislah yang diri dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Bangun di sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu keadaan hati hamba. Saat ini hati hamba sedang terluka, ya Allah. Sedang sakit karena kesalahan seseorang. Hamba mohon, ya Allah. Engkau yang membimbing dirinya berbuat. Engkau yang membimbing dirinya berucap. Ya Allah, hamba bisa saja membalasnya. Namun Engkau berfirman, Engkau lebih mencintai hambamu yang memaafkan. Maka hamba memilih untuk memaafkan, ya Allah. Meskipun ini berat, bantulah hamba untuk bisa memaafkannya. Hamba memilih jalan memaafkan karena hamba hanya mengharapkan cinta dan ridho darimu, ya Allah. Maka bantulah hamba untuk meraihnya, untuk menggapainya. Sok, itulah orang yang hatinya berada hikmah. Kesalahan orang lain dijadikan pijakan anak-anak tangga untuk dia lebih dekat kepada Tuhannya. Sok, teman-teman. Allah berfirman, Allah lebih mencintai hambanya yang sabar. Allah lebih mencintai hambanya yang memaafkan. Pengen gak dicinta oleh Allah? Kalau pengen dicinta oleh Allah, pilihlah jalan memaafkan. Bukan jalan balas dendam. Oke? Pilihlah jalan memaafkan. Bukan memilih jalan sakit hati. Bukan, teman-teman. Maka kalau pengen sembuh dari darah rendah, ya, kalau pengen sembuh dari darah rendah, bukan herbal, bukan obat solusinya. Memang betul, obat dan herbal itu ibarat ember dan baskom. Ketika bocor itu datang, ada ember, ada baskom, airnya tidak tumpah kemana-mana. Begitupun darah rendah, darah tinggi, ketika penyakitnya sedang kambuh, adanya obat itu bisa membantu sementara, namun bukan menyembuhkan. Hanya mengurangi efeknya saja, namun tidak menyembuhkan. Makanya hayu kita sama-sama latih nih mindset kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Apapun kesalahan orang lain, Allah berfirman, lihat Muzammil ayat 10 ayat 11. Muzammil ayat 10 Allah berfirman apa? Sabar, tinggalkan dengan cara yang baik. Muzammil ayat 11 apa? Biarkan aku, kata Allah, yang akan mengurusnya. So, udah dapat jaminan kayak gitu masih beralibi, masih pakai tapi. Ayo, kesalahan orang lain jangan diambil pusing. Belajarlah sabodotaing, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Maka kalau pengen sembuh dari darah rendah, bukan obat, bukan herbal solusinya. Perbaiki sifatnya. Perbaiki sifatnya.
Oke? Nah, ini bukti bahwasanya Pak, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Bagi yang mau. Mau nggak dapat sembuh yang mudah? Mau nggak dapat sembuh yang murah? Mau dapat sembuh yang gratis? Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau mau, maka berubahlah. Berubah. Ya. Makanya benar, surga bagi yang mau. Karena banyak orang yang nggak mau. Disuruh berubah, nggak mau. Disuruh taat, nggak mau. Disuruh sabar, nggak mau. Disuruh sedekah, nggak mau. Bukan masalah nggak mampu. Semua orang tuh mampu melakukan ketaatan. Karena Allah ciptakan tubuh kita udah didesain khusus untuk mampu melakukan ketaatan. Tuh. Tubuh manusia itu udah didesain khusus untuk mampu melakukan ketaatan. Ya. Karena masalahnya bukan masalah mampu atau tidak mampu. Masalahnya mau atau tidak. Dah. Kalau mau ya silakan. Pasti sembuh kok. Pasti teman-teman. Pasti. Ya. Pasti. Makanya seperti itu ya. Jadi tugas kita apa? Perbaiki penyebabnya. Jangan sibuk mencari obatnya. Oke? Masih nanya dalil. Dah. Simak dong. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman. Jadi ayo. Kalau kita ingin sembuh dari berbagai macam penyakit kita, yang pertama, hindari 3 perkara jalan sulitnya. Aduh, ngeluh tuduh, eliminasi dalam tubuh kita. Eliminasi dalam diri kita. Mulai saat ini, apapun penyakit kita, apapun masalah hidup kita, jangan mengucap aduh, mengeluh, apalagi nuduh. Jangan. 3 perkara ini, hilangkan dari diri kita. Ya. Kemudian apa? Apapun penyakit kita, perbaiki sifatnya, perilaku perbuatannya. Itu yang paling utama. Bukan obat, bukan ikhtiar solusinya. Lantas bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Stroke, asam lambung, saraf kejepit, vertigo, asam urat, rematik, paru-paru, jantung, mata, penyakit leher, penyakit kemaluan, penyakit kaki, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Mau tahu nggak teman-teman? Dari mana penyebabnya? Kan tadi udah tahu, ya. Tadi kan udah tahu ya, penyakit yang berkaitan dengan darah itu berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan ruh. Ya, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan ruh. Maka kalau pengen sembuh penyakitnya, rubah sifatnya, perbaiki ruhaninya. Itu kalau berkaitan dengan darah. Lantas bagaimana kalau berkaitan dengan jasad? Sakit kepala, migrain, vertigo, kanker otak, saraf otak, kemudian stroke, kemudian jantung, asam lambung, dan lain sebagainya. Mau tahu nggak teman-teman? Mau tahu nggak? Ya, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, ingat teman-teman, ingat ya, komplotan penjahat, mereka bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatannya. Saya yakin di room ini tidak ada penjahat. Di room ini adalah para pendosa yang sedang berikhtiar untuk menjadi orang baik. Yuk, kita bukan para penjahat. Penjahat saja bisa bekerja sama dalam melancarkan kejahatan. Maka ayo, kita pun harus bisa bekerja sama dalam menebar benih-benih kebaikan. Caranya bagaimana? Yang merasa room ini bermanfaat, bagi yang belum follow silahkan di follow dulu. Yang bisa klik love orange silahkan klik love orange-nya. Yang bisa tap-tap silahkan tap-tap, lalu bagikan. Kenapa dibagikan? Inilah supaya bermanfaat. Boleh jadi di luaran sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya, ada orang-orang yang putus asa dengan masalahnya. Bismillah. Semoga adanya room ini bermanfaat untuk banyak orang. Sebagaimana teman-teman yang merasa room ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang tidak merasa room ini bermanfaat, abaikan dan tinggalkan saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai diri kita menjadi lalat dalam sebuah hidangan. Karena sehebat apapun, semewah apapun hidangan itu, jika sudah ada lalat yang hinggap, itu bisa merusak semuanya. Maka jangan jadikan hidup kita sebagaimana lalat. Ya, hanya datang untuk mengotori, hanya datang untuk mencemari. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, belajarlah hikmah, belajarlah bijak dalam segala hal. Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau prasangka kita buruk, karena hati kita dipenuhi keburukan. Kalau prasangka kita baik, karena hati kita dipenuhi dengan kebaikan. Karena bagaimana mungkin ada teko isi kopi keluarnya air putih? Gak mungkin. Teko isi kopi pasti keluarnya air kopi. Jika kita melihat sesuatu justru melahirkannya keburukan, karena cerminan hati kita masih banyak keburukan. Seperti itu ya teman-teman ya. Contoh seperti tadi nih contoh lalat nih. Ya, karena Pak, teko isi kopi nggak mungkin keluarnya susu, nggak mungkin. Orang punya prasangka buruk karena hatinya dipenuhi dengan keburukan. Orang berusaha prasangka baik karena hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu
Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu bahwasanya sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis, ayo simak baik-baik dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Ibnu Sina, kemudian dalam kitab Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab Tibul Qulub yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Seperti ini teman-teman. Berawal dari sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Bagaimana cara kita mengenali diri? Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Silakan teman-teman bisa dibaca. Di situ Allah sebutkan ada 3 alam. Yang pertama alam miskat, yang kedua alam misbah, yang ketiga alam al-jujajah. Yuk, 3 alam ini harus kita pahami. Alam miskat itu apa? Disebutkan dalam Al-Quran alam yang tidak tembus oleh cahaya. Apa sih yang tidak tembus oleh cahaya? Alam yang terlihat kasat mata kita. Alam yang terlihat kasat mata kita. Seperti alam-alam yang dipelajari oleh ilmu medis, ilmu kedokteran. Kemudian alam al-jujajah itu apa sih? Yaitu jiwa, akal, hati, dan ruh kita. Alam misbah itu apa? Yaitu alam nurani kita, nur ilahi dalam diri kita. Sekarang kita pelajari baik-baik. Manusia itu miniaturnya bumi. Apa yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Semuanya teman-teman. Apapun. Bahkan Allah ciptakan binatang, banyak manusia seperti binatang. Jasadnya manusia, sifatnya kayak binatang. Banyak. Bahkan sekarang lagi ngetren. Jasadnya manusia, tubuhnya kebun binatang. Kodam apa aja dimasukin. Buat apa seperti itu? Apakah tidak percaya diri? Tidak bersyukur diciptakan sebagai manusia? Kenapa lebih pede? Aing mau. Kenapa lebih pede dengan yang kayak gitu? Kenapa? Harusnya kita bersyukur kita diciptakan sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Bukan malah bangga dengan binatang yang ada dalam tubuh. Situ manusia apa kebun binatang? Ayo renungkan teman-teman. Ya, apapun. Bahkan ketika Allah berfirman, ketika 2 lautan bertemu, bagaikan ada dinding pembatas. Ternyata dalam tubuh manusia pun ada dinding itu. Di mana dinding itu disebutkan dalam Al-Quran, satu sama lain tidak saling bertemu. Berarti apa? Sebuah garis. Ternyata di tubuh manusia begitu banyak garis dalam tubuh. Ya, sebagai contoh, teman-teman silakan julurkan tangannya. Lihat di sini ada garis. Di sini ada garis. Garis ini bukti memisahkan. Ya, bukti memisahkan antara kulit yang tebal dan kulit yang tipis, kulit yang gelap dan kulit yang agak sedikit putih. Sok, ada garisnya enggak? Ternyata garis tubuh itu bukan hanya di sini. Di sini juga ada garisnya, memisahkan bagian depan dan bagian belakang. Bukan hanya itu saja teman-teman. Tubuh manusia itu dipenuhi dengan garis. Bahkan garis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jika kita hitung jumlahnya ada berapa? 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Dan kita lihat lagi teman-teman. Lihat, bahkan telapak tangan kita dipenuhi dengan garis. Garis telapak tangan kita itu jangan dianggap sepele. Di mana setiap jari memiliki garis. Garis ini disebut ruas jari. Telapak tangan memiliki garis. Garis ini disebut garis telapak tangan. Dari ujung kelingking sampai ibu jari, berapa ruas jari kita? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih yang kita dawamkan. Lihat garis telapak tangan. Ini membentuk garis, ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kita lihat lagi jari jemari kita. Jika kita perhatikan ini membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Makanya Pak, adanya tubuh manusia dipenuhi dengan garis bukan kebetulan. Ada ilmu di dalamnya yang sangat luar biasa. Di mana tubuh manusia itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri. Sebagai bukti. Kita luka, dibiarin, sembuh nggak? Sembuh. Apalagi yang masih bayi, tulang patah aja bisa nyambung lagi. Apalagi masih bayi, kegores dikit, cepat banget sembuhnya. Karena Pak, hatinya masih bersih.
Coba kalau hati kita masih bersih sebagaimana bayi, apapun luka dalam tubuh kita, apapun penyakit dalam diri kita, pasti cepat sembuhnya. Andaikan hati kita seperti bayi, fitrah, suci, bersih. Yuk, maka kalau pengen lukanya, pengen penyakitnya cepat sembuh, ayo ikuti sebagaimana bayi. Apa sih bayi itu? Bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang melekat dalam hati. Bersihkan. Dengan cara apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Itu ya, ini bukti teman-teman. Bahkan bayi jatuh dari tempat tidur aman. Orang tua dari tempat tidur yang sama jatuh stroke. Secara kekuatan tulang, tulang kuat orang tua. Namun kenapa bayi aman, orang tua jatuh stroke? Karena bayi hatinya masih bersih sehingga dilindungi oleh para malaikat. Sedangkan perjalanan hidup kita melahirkan dosa, akhirnya Pak, perlindungan itu berkurang. Teman-teman. Ya, paham dari sini? Dan ternyata tubuh manusia dipenuhi dengan 114 garis sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Di mana setiap tubuh memiliki garis yang begitu sangat banyak, itu bukan kebetulan. Ini adalah batas wilayah. Sok, kita tahu kepala, mana sih kepala itu? Ini disebut kepala nggak? Bukan. Ini disebut bagian kepala nggak? Kepala. Kenapa? Karena ada garisnya di leher. Leher ke atas disebut kepala, leher ke bawah disebut badan. Oke? Karena ada garisnya. Ini tangan apa kiri? Ini kanan apa kiri? Ya, ini kanan apa kiri? Kita tahu ini kanan kenapa? Karena ada garisnya yang memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sok teman-teman. Ya. Ini lengan apa sikut? Ini lengan. Kenapa ada garisnya? Sikut di sini. Gak ada yang kebetulan teman-teman. Ya, maka ayo dengan adanya garis ini, ternyata garis ini di dalam garis itu ada ilmu yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang pernah kita dengar. Teman-teman mungkin pernah mendengar. Andaikan lautan sebagai tinta, pohon sebagai pena, 7 lautan tinta tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Tuh teman-teman. Berarti apa? Begitu dahsyat, begitu luasnya ilmu Allah. Begitupun ketika kita mempelajari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Dengan kita mengenal bagian-bagian tubuh kita saja, itu udah gerbang utama untuk kita mengenali diri. Apalagi kalau kita mempelajari alam yang sangat luar biasa dalam tubuh kita, di mana tubuh manusia dibagi menjadi 2. Batasnya itu leher. Leher ke atas disebut dunia, leher ke bawah disebut akhirat. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup. Orang nggak punya leher, batas antara dunia dan akhirat. Batas antara hidup dan mati. Orang kalau punya penyakit dari leher ke atas, penyakitnya disebabkan karena perkara urusan dunia. Apapun penyakit kita dari leher ke atas, baik penyakit di leher, amandel, sakit gigi, sariawan, kemudian bau mulut, penyakit sinus, penyakit jerawat, mata minus, silinders dan lain sebagainya, telinga, masalah telinga atau masalah di otak, di kepala, sakit kepala, migrain, vertigo dan lain sebagainya. Segala penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Perkara urusan dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan. Oke, keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tentang dunia yang berlebih itu penyebab penyakit dalam kepala kita. Penjelasannya seperti apa nanti kita bahas ya. Yuk, bagi teman-teman sambil menyimak, jika merasa room ini bermanfaat, jangan lupa support dakwahnya dengan tap-tapnya, jangan lupa support dakwahnya dengan bagikan. Yuk, ini ilmu yang sangat luar biasa, yang bisa merubah pola pikir, yang bisa merubah mindset sehingga Pak menuju kehidupan sehat lahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohani, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Yang merasa bermanfaat, ayo bersama-sama kita bagikan. Supaya apa? Makin banyak manusia yang paham, makin banyak manusia yang sehat, makin banyak manusia yang taat. Ayo, jadikan diri kita perantara kebaikan itu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Yuk, manfaatkan diri kita. Yang kedua, dari leher ke bawah. Apapun penyakit dari leher ke bawah, itu disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan dengan ruhani. Apa itu ruhani? Perkara sifat dan perkara ibadah. Apapun penyakit, baik penyakit yang di leher, ada gandongan, ada radang tenggorokan, ada teroid, ada kelenjar getah bening, ada paru-paru, apapun jenisnya, penyakit jantung, ada lagi penyakit yang di lambung, segala bagian perut, di kemaluan, di kaki, ambeien dan lain sebagainya. Segala penyakit dari leher ke bawah itu penyebabnya apa? Akhirat. Itu perkara ibadah, perkara sifatnya, perkara ruhaninya. Jadi kalau pengen sembuh penyakit dari leher ke bawah, ayo
ibadahnya ditingkatin, sifatnya dirubah, ruhaninya diobatin. Pasti sembuh kok. Penjelasannya seperti apa? Simak baik-baik nanti ya. Kemudian tubuh kita dibagi menjadi dua. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Batasnya jelas. Di sini ada garis yang memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Lihat di sini ada garis. Sampai ke bawah. Ini memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan disebut hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Apapun penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan. Sakit kepala sebelah kanan, mata, telinga, wajah sebelah kanan, sakit gigi sebelah kanan, sakit tangan sebelah kanan, sakit dada sebelah kanan, semua kaki, semua yang sebelah kanan. Disebutnya hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Penyebab sakit yang disebabkan karena hubungan kita dengan manusia dan alam semesta. Itu penyebabnya. Penjelasannya seperti apa nanti disimak ya. Jadi sebelum ada ilmu medis, ilmu ini udah ada duluan. Cuma yang dipelajari oleh dunia barat hanya bagian kulitnya saja. Sehingga mereka mendiagnosa penyakit hanya melihat kelopak mata, hanya melihat lidahnya, hanya mengecek detak jantungnya, nadinya, hanya dicek darahnya. Mereka tidak mempelajari ilmu yang kitab ini. Karena yang kitab ini sebagian tercuri, sebagian tidak. Makanya ini beruntung bagi teman-teman yang masih bisa mempelajari kitab ini. Kemudian, jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, apapun penyakitnya, disebutnya apa? Hablum minallah. Penyakit yang kaitannya, yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Dosa. Lantas bagaimana cara kita mengetahui penyakit kita? Untuk mempermudah, saya ambil contoh satu penyakit ya teman-teman ya. Saya ambil contoh satu penyakit yaitu penyakit stroke. Secara medis penyakit stroke karena adanya sumbatan pada saraf otak. Jika otak kiri yang stroke, maka otak kiri yang tersumbat, stroke-nya sebelah kanan. Jika tersumbatnya otak kanan, stroke-nya sebelah kiri. Pelajaran kelas 4 SD. Otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Oke, contoh, stroke. Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan ada yang sampai lumpuh. Ingat, stroke kanan ya. Stroke kanan, tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah mana? Di bawah leher. Berarti wilayah apa namanya? Di bawah leher namanya wilayah apa? Yuk, ada yang masih ingat? Di bawah leher disebutnya wilayah apa? Di bawah leher disebutnya wilayah apa? Tuh. Di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Kemudian stroke-nya sebelah kanan. Sebelah kanan itu wilayah apa? Ada yang masih ingat? Sebelah kanan itu wilayah apa? Ada yang masih ingat? Sebelah kanan wilayah apa teman-teman? Sebelah kanan wilayah apa? Ada yang masih ingat? Betul. Sebelah kanan itu wilayah hablum minan nas, rahmatan lil alamin. Inilah diagnosanya. Orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan adalah orang yang satu, perkara akhiratnya rusak. Perkara sifatnya, perkara ibadahnya, perkara ruhaninya. Dari mana datang rusaknya itu? Hablum minan nas dan rahmatan lil alamin. Hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Hubungannya dengan manusia itu apa? Silaturahim. Lihat, bagi teman-teman yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, ingat-ingat kembali. Dengan siapa Anda berbuat salah sampai rusak silaturahim. Ingat. Satu, orang terdekat Anda. Pasangan, anak, mantan, orang tua, mertua, saudara, keluarga, kerabat, tetangga, teman, sahabat. Ingat-ingat kembali. Adanya kesalahan Anda yang merusak silaturahim. Sok, sedang akur nggak dengan orang tuanya? Sedang akur nggak dengan mertuanya? Sedang akur nggak dengan saudara kandungnya? Sedang akur nggak dengan kerabatnya? Akur nggak dengan tetangganya? Ada nggak silaturahim yang rusak? Jika ingin sembuh, perbaiki penyebabnya. Maka perbaiki silaturahim. Kalau pengen sembuh. Kalau hanya sebatas berobat ya, nggak ada jaminan sembuh. Nggak ada. Nggak ada. Yuk, silaturahim Anda rusak. Kenapa rusak? Nanti simak baik-baik ya. Kenapa bisa rusak? Ingat, stroke sebelah kanan penyebabnya sumbatan otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri itu apa? Di atas leher. Disebutnya apa? Dunia. Sebelah kiri disebutnya apa? Hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Jodoh, rizki, mati. Perkara jodoh. Sok Anda nikah dengan pasangan Anda.
namun Anda tidak akur dengan mertua Anda. Bisa jadi penyebabnya. Anak Anda ada yang lamar, Anda nggak suka dengan orang tuanya, akhirnya Anda menolak, akhirnya jadi bermusuhan. Apa kabar? Perkara rizki banyak banget. Perkara rizki banyak banget. Perkara rizki warisan lah, bisnis lah, dagang lah. Banyak. Banyak sekali penyebabnya kalau perkara rizki. Yang ketiga, perkara mati. Apa itu perkara mati? Kesalahan yang Anda lakukan membuat orang lain sakit hati, Anda belum minta maaf, orangnya sudah mati. Begitu orangnya mati, Anda ceritakan aib-aib buruknya. Sok, setruk sebelah kanan. Setruk sebelah kanan. Oke? Paham di sini? Paham? Sok. Yang bisa memahami ini bagi orang yang sedang mengalami penyakit ini atau yang melihat langsung orang yang sedang penyakit ini. Karena ini ilmu yang datangnya dari Allah. Ilmu yang datangnya dari Allah. Kemudian ditulis oleh ulama-ulama kita. Diabadikan dalam kitabnya. Namun sangat sayang sekali ya. Sebagian kitabnya dicuri saat hancurnya Utsman. Tuh teman-teman. Jadi kalau pengen sembuh dari stroke sebelah kanan. Apa solusinya kira-kira? Perbaiki silaturahim. Mudah apa sulit memperbaiki silaturahim? Bayar nggak memperbaiki silaturahim? Bayar nggak teman-teman? Allah berfirman, surga bagi yang mau, sakit sembuh itu mudah bagi yang mau. Yuk. Paham? Itu stroke sebelah kanan. Jika silaturahimnya sudah diperbaiki, ya, jika silaturahimnya sudah diperbaiki, ternyata penyakitnya belum sembuh. Apa penyebabnya? Rahmatan lil alamin. Hubungannya dengan alam semesta. Boleh jadi tangannya, boleh jadi kakinya. Pernah ia pakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, itu bisa jadi penyebabnya. Makanya lihat nih, bagi orang-orang yang sederhana saja, menuduh makanan sebagai penyebab penyakit sok, pasti muncul penyakit bagian tubuh sebelah kanan. Sok. Nuduh makanan sebagai penyebab penyakit. Pasti ada keluhan bagian tubuh sebelah kanan. Oke? Paham? Yuk, bagi siapapun, mungkin diri kita, orang tua kita, keluarga kita, siapapun yang sedang sakit stroke sebelah kanan, ingatkan ini. Bagaimana mungkin akan sembuh penyakitnya kalau penyebabnya belum diperbaiki? Bagaimana mungkin, teman-teman? Bagaimana mungkin atap rusak, atap yang bocor, cari ember, cari baskom, bocornya sembuh? Gak mungkin. Jadi bagaimana mungkin akan mendapatkan sembuh jika penyebabnya belum diperbaiki? Tuh teman-teman, dari sini paham? Dari sini paham? Oke, ini baru stroke sebelah kanan. Solusinya bagaimana? Nanti kita simak baik-baik. Lantas bagaimana jika penyakitnya stroke sebelah kiri, tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Ingat, tangan dan kaki wilayah di bawah leher. Disebutnya wilayah apa? Tangan dan kaki wilayah di bawah leher. Disebutnya wilayah apa teman-teman? Akhirat, betul. Sebelah kiri disebutnya wilayah apa? Hablum minanas apa hablum minallah? Sebelah kiri disebutnya wilayah apa? Hablum minanas apa hablum minallah? Betul. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Apa itu? Penyebabnya sumbatan otak sebelah kanan. Ya, perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Adanya perjalanan hidup yang merusak hubungan kita dengan Allah. Perjalanan seperti apa? Perjalanan yang melahirkan dosa-dosa. Dosa apa? Yang pertama, kemunafikan. Yang kedua, kemusyrikan. Yang ketiga, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dan dosa riba. Adanya dosa ini penyebab stroke sebelah kiri. Maka kalau pengen sembuh dari stroke sebelah kiri, yuk segera bertobat dari apa? Kemunafikan, kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, dan dosa riba. Segera bertobat. Kenapa melakukan dosa-dosa itu? Adanya sumbatan pada otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan itu di mana? Di atas leher, disebutnya wilayah dunia. Sebelah kanan disebutnya hablum minanas rahmatan lil alamin. Perkara dunia yang hubungannya dengan manusia dan alam semesta itu apa? Harta, tahta, keluarga.
Ya. Berawal dari apa? Keinginan harta yang berlebih. Berawal dari apa? Perkara tahta, keakuan, ingin diakui, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa itu? Keluarga. Kan banyak nih. Kalau saya nggak gini, gimana saya mau punya duit? Nah, banyak nggak yang melakukan riba dengan alasan seperti itu? Saya nggak punya modal, kalau nggak kayak gini, gimana saya mau dapat? Nah, banyak nggak? Kemudian, demi harta tahta keluarga, banyak nggak yang melakukan kemusyrikan? Kemunafikan, ada? Banyak. Kezoliman, ada? Banyak. Maka kalau pengen sembuh dari stroke sebelah kiri, bukan obat, bukan herbal solusinya. Perbaiki penyebabnya. Mohon ampun kepada Allah dari dosa yang pernah dilakukan, yaitu kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, riba. Mohon ampun kepada Allah. Itu ya. Ini makanya saya ambil contoh yang paling mudah dipahami itu penyakit stroke. Antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Penyebabnya berbeda, maka jalan sembuhnya juga berbeda. Maksudnya berbeda itu apa? Yuk, istighfarnya yang mana yang lebih ditekankan? Kalau perkara dosanya kepada Allah, ya udah maksimalkan tobatnya. Jika perkaranya kepada manusia, bukan hanya tobat, kepada manusia pun harus diperbaiki. Itu teman-teman. Ya tobat nggak mau, ibadah nggak mau, pengennya sembuh instan, dah. Ya kagak bisa lah. Seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Dan lihat teman-teman, bagaimana jalan sembuhnya? Sesuatu yang sangat mudah. Jika kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Adanya sumbatan pada saraf otak. Sumbatan pada saraf otak, otak kanan dan otak kiri. Sumbatan saraf otak itu bagaimana jalan sembuhnya? Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Bahkan satu titik bekam bisa menyembuhkan 72 penyakit dan satu titik lagi bisa menyembuhkan 100 penyakit. Di mana titik yang bisa menyembuhkan 72 penyakit? Titik kahil, yaitu punuk. Nih, di sini punuk, yuk semakin tebal punuknya, semakin banyak masalah dalam tubuhnya. Oke, semakin tebal punuknya, semakin banyak masalah dalam tubuhnya. Kolesterol, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan lain sebagainya. Makanya punuk jangan tebal-tebal. Kemudian, silakan Dan. Puncak kepala disebutnya umum mugis, bekam di sini. Di mana puncak kepala itu? Lurusnya daun telinga. Oke, ini lurusnya daun telinga, bekam di sini ikhtiarnya. Namun tetap ya, ikhtiar apapun yang kita lakukan, meskipun dapat jaminan sembuh dari Allah, dari Rasulullah, kalau kita nggak mau memperbaiki dulu kesalahan kita, nggak mau tobat dulu, ya sarua atau udah sama baik, sama aja, sami mawon. Ya ikhtiar hanya sebatas ikhtiar, maka hasilnya nggak maksimal. Maka kalau pengen maksimal, baru tobat dulu. Perbaiki dulu kesalahan. Ya gimana? Gelas masih kotor, pengen diisi air putih. Ya berulang kali dituang juga nggak bakal bersih. Bersihkan dulu kotorannya, perbaiki dulu penyebabnya, mohon dulu ampunan kepada Allah. Baru ketika kita mohon ampun, otomatis gelas yang isi kopi isinya kotor, maaf ya, bukan berarti kopi kotor. Gelas yang isi air kotor dituang dulu, baru diisi air putih, maka cepet. Namun kalau gelasnya masih kotor dituang air putih mulu, ya lama banget teman-teman. Ya, jadi paham? Yang pertama, tobat dulu. Karena apa? Kesadaran akan kesalahan adalah gerbang utama untuk sembuh dari berbagai macam penyakit. Oke? Paham teman-teman? Kesadaran akan kesalahan adalah jalan utama menjemput sembuh dari berbagai macam penyakit. Lantas ikhtiar apa lagi selain berbekam yang bisa dilakukan? Banyak sekali teman-teman. Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ketika kita pahami, ingat, jari telunjuk adalah jari yang sering kita pakai untuk bersyahadat. Ternyata jari ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan jari ini bisa menjadi perantara sembuh berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Termasuk stroke? Ya. Pengen tahu nggak? Tubuh manusia itu hebat. Tubuh manusia itu sakti. Salam Madura. Ya. Ingat, jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat bisa sebagai jalan sembuh berbagai macam penyakit. Termasuk tadi ya, stroke. Termasuk stroke, teman-teman. Cuma ikhtiar pakai telunjuk doang itu bisa. Selagi udah tobat. Tobat itu apa? Akui kesalahan, memohon ampun kepada Allah, kemudian buktikan memperbaiki kesalahan itu.
Kemudian istiqomah untuk tidak melakukannya lagi. Nah, itu taubat namanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita berobat. Bukan. Melainkan Allah berpesan, nyuruh kita taubat. Oke? Okay? Ya. Yeah. So, yuk kita buktikan bersama. Bagi teman-teman, karena ini udah berkaitan dengan kepala ya. Karena penyebab stroke itu kan adanya sumbatan pada saraf otak kanan atau otak kiri. Atau saraf puncak, saraf motorik, dan lain sebagainya. Jadi telunjuk kita bisa jadi perantara sembuhnya. Bukan hanya stroke. Teman-teman yang sering sakit kepala kelayangan, vertigo, migrain, pening, dan lain sebagainya. Ada nggak di sini? Yang sering pusing, sakit kepala, migrain, vertigo, kepala kelayangan, apalagi yang punya stroke, atau mungkin kanker otak, saraf otak, dan lain sebagainya. Ada di sini? Ada? Yuk, kita ikhtiarkan dengan jari telunjuk. Jari yang senantiasa kita pakai untuk bersyahadat, ternyata bisa menjadi perantara jalan kesembuhan dari Allah, sembuh berbagai macam penyakit. Sebagai bukti, yuk kita praktekin bersama. Ingat ya, dengan ketaatan, dengan keyakinan. Ya, simak baik-baik ya teman-teman ya. Sedikit saya buka peci saya. Ingat, terlihat di sini rambut, di sini kulit, terlihat ya. Ini rambut, ini kulit. Jari telunjuk kita sentuh garis antara rambut dan kulit. Jari telunjuk kita sentuh garis antara rambut dan kulit. Kemudian ikuti garisnya. Agak sedikit ditekan, ikuti garisnya. Ikuti ya. Ikuti. Nah, begitu sampai depan telinga, di sini tekan kulitnya sampai lubang telinga kita tertutup. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Sok. Sekali saja mau praktekkan, seketika kepala kita bagian ini, tubuh kita bagian ini, badan kita bagian ini langsung enteng, langsung hangat, keluar keringat hangat. Bahkan yang punya stroke sebelah kiri, ketika kita terapinya otak sebelah kanan, langsung ada reaksi hangat pada tangan kirinya. Kalau nggak percaya, buktikan teman-teman. Yuk, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, buktikan dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, buktikan dulu teman-teman. Jari telunjuk, tempelkan antara rambut dan kulit, garisnya, ikuti garisnya, sampai depan telinga. Begitu sampai depan telinga, tekan sampai lubang itu tertutup, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. Seketika teman-teman, langsung hangat, langsung ringan, langsung enteng, langsung segar. Bahkan ada yang sendawa, ada yang keluar keringat hangat. Ketika punya stroke sebelah kiri, ketika kita terapinya sebelah kanan, stroke sebelah kiri, tangan kirinya langsung hangat. So, kalau nggak percaya, praktekin. Udah dipraktekin teman-teman?